ada beberapa yang saya menunggu kata-katanya keluar dari Anda nih, tapi sampai sekarang tidak keluar. Misalnya tentang kerajaan versus republik. Ya, apa sih bedanya sebenarnya kerajaan dan republik itu? Yang jawaban-jawaban tadi itu benar, tetapi ada satu kata yang sebenarnya harusnya keluar, yaitu di mana lokus kedaulatannya, letak kedaulatannya. Kalau kerajaan, kedaulatan itu ada di tangan sang raja. Nah, kalau republik, kedaulatannya ada di tangan rakyat, ada di tangan kita semua sebagai rakyat. Karena itu dalam republik itu selalu ada secara periodik pemilihan kepala negara misalnya. Karena sebenarnya yang berdaulat itu rakyat. Tapi tidak mungkin rakyat menjalankan sendiri kedaulatannya. 170 juta orang memerintahkan tidak mungkin. Harus ada satu orang atau satu dua orang yang dipilih menjadi pemimpin, yang dipilih menjadi presiden dan wakil presiden, dan ada sekian puluh orang atau sekian ratus orang yang dipilih menjadi wakil rakyat. Nah, itu namanya proses transfer kedaulatan. Proses pengalihan kedaulatan dari kedaulatan di tangan rakyat menjadi kepada orang-orang yang dipercaya oleh rakyat. Itu intinya, itu bedanya republik dengan kerajaan. Kalau kerajaan ya udah sang raja ya terus aja memerintah. Anaknya udah dewasa ganti sama anaknya kan gitu. Tapi kalau republik tidak gitu. Ditentukan nih setiap berapa tahun sekali ganti pemerintahan. Dan gantinya itu ditentukan oleh rakyat. Yang milih itu rakyat gitu. Nah, itulah kedaulatan ada di tangan rakyat gitu ya. Nah, dikaitkan dengan manfaat negara secara spesifik tadi. Karena negara kita adalah republik, kedaulatannya ada di tangan rakyat, maka negara itu ada untuk rakyat. Negara itu, keberadaan negara itu adanya untuk rakyat. Gitu. Siapa pemerintah? Pemerintah itu orang yang dipilih untuk melayani rakyat gitu. Jadi sudah bukan zamannya lagi di republik misalnya pemerintah minta dilayani, tidak, kebalik. Ya. Pemerintah di dalam suatu republik adalah pelayan rakyat. Dia harus melayani rakyat. Apa yang rakyat mau dia harus lakukan. Gitu. Beda dengan kerajaan, sang raja yang pemilik kedaulatan, rakyat harus melayani raja. Makanya di dalam kerajaan misalnya raja ngambil upeti itu ya wajar, biasa aja, seenaknya dia aja gitu. Tetapi kalau dalam republik ya memang ada peran rakyat, misalnya bayar pajak, tetapi kan itu ada ketentuan-ketentuannya gitu ya. Rakyat tetap yang berdaulat, yang menentukan, karena ketentuan itu juga dibuat oleh wakil rakyat. Undang-undang itu yang buat wakil rakyat. Wakil rakyat itu dalam hari ini kepanjangan tangan dari rakyat itu sendiri, yang pemilik kedaulatan aslinya gitu ya.